Inilah yang ditandai sebagai anime sepak bola pertama, yang buktinya di tahun 2002, 4 anime sepak bola langsung tayang di tahun itu. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, karena saya minasan, saya kembali di Speak. Jadi sebenarnya aku tuh mau ngebahas Awasi, sudah ready gitu ya. Idenya udah ada. Tapi kemudian aku pikir-pikir lagi, aku coba mundur selangkah dulu sebelum aku ngebahas seri sepak bola yang mana akan aku rilis sebentar lagi videonya gitu ya, sabar. Rasanya kali ini aku coba bahas dulu soal bagaimana cabang olahraga sepak bola di Jepang itu dipengaruhi dan mempengaruhi oleh industri anime dan manga. Konten ini tiba-tiba tercetus karena aku tiba-tiba tuh sadar. Selain karena ini momentum yang pas karena sedang Piala Dunia, tapi kalau kita ingat baik-baik, kita pikir baik-baik, negara mana lagi yang cerita fiksi sepak bolanya itu terkenal satu dunia? Dan nggak cuman populer doang, tapi bahkan berdampak nyata dan menginspirasi perkembangan sepak bola di dunia nyatanya. Dan itu satu hal yang rasanya menarik untuk dibahas, dan karena di YouTube Indonesia lagi-lagi nggak ada yang ngebahas ginian, maka aku bahas. Mari langsung kita mulai aja, silakan di like, share, subscribe untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa di follow Instagram Speak. Sebagai sobat cinta anime, sebagai sama otaku, mari kita lagi mendapat. Tapi ingat, jangan sampai channel berdebat, cukup berhenti sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Aku mulai dulu tentu dengan perkembangan sepak bolanya aja di Jepang gitu kali ya. Ada orang-orang yang kreatif kemudian bisa bikin cerita, manga atau anime sepak bola itu kan karena memang sepak bolanya sendiri bagaimana di Jepangnya kita harus tahu dong gitu kan. Setelah aku coba riset, menurut info yang beredar, sepak bola tuh masuk ke Jepang lewat dari orang-orang Inggris di akhir tahun 1800-an. Jadi sebagai rumahnya sepak bola gitu ya, kan Inggris julukannya seperti itu. Sebagai rumahnya sepak bola, mereka memperkenalkanlah ini kepada orang-orang Jepang ini tadi. Dan kemudian perlahan-lahan orang-orang Jepang tahu dan mulai memainkan. Meskipun levelnya tuh belum yang level profesional. Pertandingan mancanegara ada sebenarnya, tahun 20, tahun 30-an tuh ada. Dan asosiasi sepak bolanya sendiri didirikannya tahun 1921. Tapi untuk dalam negerinya sendiri, sepak bola itu masih belum jadi sebuah konsumsi umum. Belum banyak anak-anak muda yang tertarik buat mainin sepak bola. Kalau di Jepang saat itu yang mungkin agak naik itu justru baseball. Saat itu sampai sekarang tuh baseball masih salah satu cabang olahraga yang sangat digemari, sangat disukai. Dan ketidakpopulerannya sepak bola ini di Jepang saat itu gitu, dari tahun 1900-an itu terjadi cukup lama, kayak puluhan tahun. Tapi meskipun begitu, setidaknya saat itu ada sepasang mangaka yang bikin sebuah manga sepak bola yang diadaptasikan menjadi anime di tahun 1970. Inilah yang ditandai sebagai anime sepak bola pertama, yaitu Akakichi no 11. Waktu kemudian terus berjalan, sepak bola masih belum segitu digandrunginya banget. Sampai kemudian, ini yang kita semua tahu, ini adalah momen pentingnya gitu ya. Momen dimana kemudian sepak bola menjadi makin dilirik. Karena satu manga yang kita semua jelas kenal, kita semua akrab ketika kita kecil, Kapten Tsubasa. Manganya rilis pertama kali tahun 1981, animenya pertama kali rilis tahun 1983. Di saat itu begitu tayang, akhirnya olahraga sepak bola mulai dirasa menarik oleh rakyat Jepang. Bahkan ini menurut interview gitu ya, menurut penuturannya manggakannya sendiri, Takahashi Yoichi Sensei, beliau tuh bilang ketika bikin cerita Tsubasa, banyak hal-hal yang harus dijelasin karena orang-orang segitu nggak pahamnya, segitu nggak aware-nya soal iklim sepak bola. Mulai dari hal simpel kayak cara main, taktik, strategi, sampai event-event gede kayak misal Piala Dunia gitu ya. Itu beliau harus menjelaskan dulu, Piala Dunia itu turnamen sepak bola internasional, banyak negara yang ikut, digelarnya 4 tahun sekali, dan perlahan-lahan dari sana anak-anak mudanya, bocil-bocilnya tertarik untuk mulai bermain menendang bola. Di tahun 1980-an, Kapten Tsubasa sendiri tuh bisa mencetak kayak 2,5 juta kopi. Itu angka yang gede banget. Bahkan ngalahin media-media besar dari luar gitu. Misal kayak apa ya, New York Times gitu misal, itu kalah jumlah kopinya dibandingkan Tsubasa. Karena emang segitu digandrunginya, segitu populernya ini seri. Dan yang menarik kalau kamu nggak ngerti, banyak atlet-atlet sepak bola yang terkenal gitu ya, mungkin kamu sukain, kamu idolakan, memulai ketertarikan, memulai pengen nyoba main sepak bola, memulai mimpi mereka jadi seorang atlet sepak bola kelas dunia dari Tsubasa. Karena meledaknya Tsubasa ini tahun 80-an, dan kemudian di Jepangnya sendiri, liga profesionalnya, J-League itu akhirnya mulai berdiri gitu ya tahun 1993. Sebelumnya sudah ada liga tapi belum yang profesional nih.
Baru akhirnya tahun 90-an awal ini dibikin. Akhirnya di tahun 90-an mulai agak banyak seri-seri sepak bola lainnya. Mulai muncullah satu demi satu. Meskipun nggak kayak tiap tahun satu gitu ya, enggak. Tapi setidaknya mulai agak banyak dibanding kayak sebelumnya. Kichino Eleven ke Tsubasa, itu rentang intervalnya lumayan jauh kan. Dan diantaranya hampir nggak ada anime sepak bola yang rilis. Hal itu berlanjut sampai 2000-an awal dan mungkin bisa dibilang yang menjadi peak gitu, menjadi puncak anime manga sepak bola di Jepang tentu adalah tahun 2002. Ketika Piala Dunia saat itu digelar di Korea Selatan dan Jepang. Namanya sebagai tuan rumah gitu ya, pasti hype-nya tuh kenceng banget. Orang-orang tuh menantikan sekali, orang-orang semangat sekali. Apalagi di tahun 98, World Cup sebelumnya gitu ya, Jepang akhirnya timnasnya tuh berhasil masuk. Berhasil main meskipun saat itu kalah juga, tersingkir juga di penyisihan grup. Tapi dengan modal itu semua orang tuh kan akhirnya jadi panas banget gitu ya. Semua orang saat itu akhirnya mulai berharap bisa nih, timnas Jepang ini bisalah berkiprah di kancah internasional. Nah di saat itulah tentu momentum ini juga dipakai oleh industri anime. Yang buktinya di tahun 2002 ada 4 anime sepak bola langsung tayang di tahun itu. Salah satu yang paling ikonik tentu adalah Tsubasa yang Road to 22. Menceritakan Tsubasa masuk ke timnas Jepang, mewakili Jepang bertanding di Piala Dunia. Tapi di luar itu, ada seri-seri sepak bola lainnya juga dari manga gitu ya. Itu diadaptasi akhirnya tayang di tahun itu. Di saat itulah semua orang suka banget, hype banget dengan sepak bola. Tetapi kemudian setelah tahun 2002 itu, setelah selesai Piala Dunia, setelah lewat tahunnya gitu ya, ada penurunan. Karena setelah dari 2002, ada interval 6 tahun sampai tahun 2008, baru akhirnya ada seri sepak bola lagi. Selama interval ini benar-benar absen, nggak ada satupun seri sepak bola yang rilis. Setidaknya untuk animenya. Tapi di tahun 2008 akhirnya ada anime yang rilis yang aku yakin juga menemani masa kecil kita semua, Inazuma Eleven. Inazuma Eleven rilis tahun 2008 untuk pertama kalinya. Dan kemudian disusul oleh sequel-sequelnya. Dan semenjak dari Inazuma Eleven yang rilis 2008 ini, di era 2010-an awal sampai 2016-an gitulah ya, seri sepak bola agak menjamur sedikit lagi. Mungkin yang nggak asing dengan anime-anime kayak Gingai Kick Off, kayak Giant Killing, kayak Days. Anime-anime ini rilis sekitar tahun segituan, 2012, 2011, 2016. Mentok-mentok tapi di sana, cuman segituan. Yang lagi-lagi kayak dulu gitu ya, nggak kayak 1 tahun sekali, enggak. Sampai kemudian baru tahun 2020-an ini yang nggak ngerti apa yang terjadi ya. Menurutku tuh agak unik, agak luar biasa. Karena kalau kamu perhatiin, anime sepak bola di 2 tahun belakangan ini itu ada 4. Sama tahun depan ada seri futsal 1, maka mari kita hitung aja ada 5. Dalam rentang waktu 3 tahun ada 5 seri sepak bola. Aku nggak ngerti ada pergerakan apa gitu. Entah kenapa industri anime tiba-tiba kayak agak berbondong-bondong. Entah disengaja atau tidak. 2 tahun kebelakangan ini cukup banyak mengadaptasi seri-seri sepak bola. Tentu ini adalah sebuah hal yang sangat patut disyukuri. Terlepas dari bagaimana ceritanya segala macam ini itu. Ada yang disukain, ada yang nggak disukain. Ada yang dibilang terlalu ngayal, ada yang dibilang terlalu imajinasi. Segala macam apapun itu. Tapi satu hal yang harus disadari, cerita fiksi sepak bola itu jarang. Di Jepangnya sendiri aja memang ada, memang banyak lah gitu sekarang. Cuman nggak semenjamur itu. Nggak kayak seri action shonen atau kayak seri isekai gitu maksudku. Jadi begitu ada satu itu patut disyukuri banget. Apalagi ada banyak, ada gerudukan. Sedangkan di luar Jepang adakah cerita fiksi yang segitu legendarisnya, segitu populernya, segitu bisa dinikmatinya sampai bikin orang-orang tuh meleng pengen ngikutin. Hollywood, Amerika gitu, nggak ada setauku film-film sepak bola. Mentok-mentok mungkin Shaolin Soccer lah dari Hong Kong. Cuman Shaolin Soccer pun juga yang ditonjolkan utama kan komedinya. Negara-negara Eropa yang klubnya sangar-sangar gitu, timnasnya sangar-sangar, apakah punya cerita fiksi sepak bola yang terkenal, mendunia, legendaris? Enggak. Sadar nggak sadar, kayak dulu pernah aku bahas di Haikyuu, betapa influensialnya, betapa berdampaknya seri fiktif ini ke dunia nyata. Nggak bisa dipungkiri juga, cerita-cerita fiktif yang kita temukan di anime dan manga Jepang itu juga se-impactful itu setidaknya untuk sepak bola Jepang itu sendiri. Aku bukannya terlalu memuja-muja atau memuji berlebihan negara Jepang atau gimana gitu ya. Cuman hal ini itu bisa kita terapkan ke negara kita. Itu yang rasanya harus kita pelajari, harus kita jadikan teladan, kita jadikan contoh bahwa negara Jepang yang kita nikmati produk-produknya, yang mungkin kita dukung juga gitu barangkali gitu ya, sepak bolanya bisa memberikan contoh bahwa negara mereka bisa mengkolaborasikan 2 aspek ini.
yang akhirnya mendukung kemajuan dan pertumbuhan untuk sepak bola di dunia nyatanya maupun sepak bola di industri fiksinya. Itu aja untuk konten kali ini. Satu konten untuk mengapresiasi ya, satu konten untuk belajar lebih dalam, memperbanyak pengetahuan dan insight soal bagaimana sepak bola di Jepang itu berkembang layaknya industri anime berkembang di Jepang, dan bagaimana dua industri yang berbeda ini itu saling support satu sama lain, saling melengkapi, saling menguatkan, saling menginspirasi satu sama lain. Gimana dengan pendapat kamu? Silahkan taruh aja dalam komentar. Itu aja untuk kali ini. Silahkan lihat video ini untuk bahasan kali ini. Jangan lupa komentar, di-share dengan kalian. Dan terakhir, jangan lupa di follow Instagram Soundspeak dan subscribe buat kalian nikmati lebih konten anime dan manga dari channel Soundspeak. Karena anime dan manga yang aku suka dan yang kalian suka. So, I'll see you guys in the next video. Itadakimasu.